Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan pelajaran Al-Quran bab 3, yaitu yang berjudul Tashil, Nakal, dan Nun Wiqayah. Tashil itu berasal dari kata sahala yusahilu tashkilan, yang artinya memudahkan. Kapan terjadinya tashil? Yaitu ketika bertemunya dua hamzah hidup atau hamzah yang berharokat hidup, ya. Contohnya yaitu terdapat dalam surat Fussilat ayat 44. Coba perhatikan ayat itu, ya, yang bertanda panah hamzah yang pertama. Cara membacanya, hamzah pertama dibaca biasa atau murni, sedangkan hamzah yang kedua, yang panah kedua itu, hamzah keduanya dibaca antara hamzah dan alif. Hamzah yang pertama dibaca murni atau biasa itu maksudnya ketika membacanya itu A. Jadi berasal dari pangkal tenggorokan ketika membunyikan A, ya. Sedangkan hamzah yang kedua, yang panah kedua, itu dibaca antara hamzah dan alif, yaitu baina. Dalam istilah bahasa Arabnya adalah an-nutqu bainal hamzati wal alifu. Jadi bacanya laula fussilat ayatuhu wa a'jamiyyu wa arabi. Jadi a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lillazina amanu huda. Jadi memang bacanya seperti itu. A'jami wa arabi. A'jami wa arabi. Ada yang membaca hamzah yang keduanya dengan he, ya. Gitu kan. A'jami wa arabi. Ya, itu salah itu. Jadi dibaca a'jami wa arabi dengan a'jami wa arabi, itu salah, ya. Berikutnya yaitu nakal. Nakal artinya memindahkan. Kapan terjadinya nakal? Yaitu ketika ada suatu lafal atau kata sesudahnya berupa alif diikuti kata yang huruf awalnya hamzah wasol. Misal, nah ini di sini ada alif lam, kemudian berikutnya ada hamzah wasol, yaitu yang hurufnya berwarna merah, yaitu ismu. Jadi kalau disambung dengan alif lam, al ismu, ya. Kemudian hamzah wasolnya yang tanda kasrohnya itu pindah, dinakalkan, dipindah kepada yaitu huruf lam, ya. Jadi bacaannya lismu, ya. Bacaannya jadi lismu, jadi pindah ke huruf lam yang ditanda panah, yang lamnya diberi tanda panah itu. Jadi bacaannya jadi lismu, ya. Contoh di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang bergaris bawah. Ini memang tulisannya, bacaannya begini. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Walaupun tulisannya seperti itu, tapi cara membacanya adalah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi bacaannya seperti itu. Walaupun tulisannya seperti yang di atas itu, yang ada tanda garis bawahnya itu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan nakal, yaitu pindah, memindahkan tanda baca yang tadinya ada di hamzah wasol lalu pindah ke huruf lam, yaitu jadi bacaannya
bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan nun wiqayah. Nun wiqayah, wiqayah itu artinya penjaga. Ya. Berarti nun wiqayah adalah nun penjaga tanwin. Ya. Artinya apa? Tanwin itu tidak akan dihilang. Ya. Tanwin itu tidak hilang tapi diganti dengan nun. Dengan cara apa? Nun berharkat kasroh. Nah, seperti yang di bawahnya itu. Jadi nunnya bertanda kasroh. Terus nun wiqayah itu disebut juga nun iwad. Kenapa? Iwad itu kan artinya menggantikan. Ya. Berarti nun itu menggantikan tanwin. Ya. Berarti sebagai pengganti dari tanwin nun itu sendiri. Makanya disebut nun iwad. Dan disebut juga dengan nun wasol. Kenapa kok disebut dengan nun wasol? Ingat, wasol itu artinya terus, lanjut. Ya. Makanya nun itu letaknya di bawah hamzah wasol, yaitu dengan bacanya ni. Dan akhirnya tanwinnya tidak dibaca, tapi yang dibaca adalah nun yang berkasroh. Kapan terjadinya nun wiqayah? Yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Nah, contoh, ya. Khairon. Khairon, huruf terakhirnya itu adalah fathatain, yang ada panahnya itu. Lalu ketemu dengan hamzah wasol, yaitu yang alifnya berwarna kuning. Nah, ini hamzah wasol itu. Nah, ketika mau dibaca, maka fathatainnya jadi hilang. Ya. Tidak dibaca, tapi pindah ke nun yang bertanda kasroh, yang letaknya ada di bawah hamzah wasol. Makanya bacaannya jadi, itu yang ditandain ya. Nah, itu hamzah wasol namanya ya. Lalu ketika mau dibaca, maka bacanya khaironil wasiyah. Ya, bukan dibaca khairon al wasiyah, enggak, tapi dibaca khaironil wasiyah. Jadi nun kasroh itu sebagai pengganti dari fathatain yang tidak dibaca tadi. Nah, demikianlah pembahasan pada hari ini, yaitu tentang tashil, terus tentang nakal dan nun wiqayah. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi anak-anak lebih mengerti materi yang Bapak bahas tadi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.